Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga baik dan sehat. Oke, teman-teman langsung di videonya aja ya. Jadi di sini ada pertanyaan dari teman-teman yang di one inch ya. Kira-kira marketnya gimana? Apakah bisa naik dan berapa lama? Oke, langsung kita cek saja di videonya ya. Oke, di sini aku udah ada di market. Terus di sini aku klik di one inch ya, di one inch. Aku klik di one inch. Jadi di sini teman-teman bisa melihat di sini untuk line-nya seperti ini. Untuk di 15 menit teman-teman bisa terlihat volume naik, tapi untuk di 1 jam juga volume naik. Nah, untuk di 1 hari dia di sini volume turun ya, jadi beda. Kalau untuk di 1 jam ini volume lagi naik, setelah ini turun seperti itu ya. Tapi kalau untuk di 1 hari itu volumenya turun, untuk di 1 minggu volume masih turun, dan untuk di bulanan dia volumenya mulai naik ya. Nah, kira-kira bisa, kalau naik bisa berapa harganya nih? Kemungkinan kalaupun naik ini bisa ke harga kisaran seperti 7.000-an ya, kisaran seperti ke 7.000-an, karena di sini walaupun naik pun ini kan ngekor ya. Nah, biasanya untuk kenaikan ini karena ini di sini volumenya turun, teman-teman tahu nggak volumenya turun, naik turun, naik turun, tapi di sini kan untuk harganya di sini kan cuma ngekor ya. Nah, ini kalaupun naik karena di sini volumenya kan turun semakin rendah. Ada yang tanya apakah yang belinya di 3,5 itu gimana gitu ya. Nah, saran aku kalau teman-teman belinya di 3,5 atau 38, ini kan volumenya masih turun ya, nanti tetap akan naik, cuma agak lama kalau one inch itu ya. Nah, misalkan nanti ada penurunan di harga 2,5, itu teman-teman bisa ambil posisi ya, ambil posisi. Kalau sekarang kan harganya udah tinggi 3.300, jadi teman-teman enggak, yang minusnya 3,5 mungkin kan enggak ini. Tapi misalkan tadi pada saat belinya di 3,5 sama 38, pas turun di 2,5 teman-teman langsung beli. Nah, nanti pada saat naik ke 33, 34 itu udah balik modal. Kenapa? Karena kita bisa membeli di bawah 3.000. Contohnya kenapa mini manajemen harus diatur? Misalkan contoh nih, kita punya uang 500.000, kita beli di one inch, modal kita 500.000, jangan dibelikan semuanya, kita ambil aja 20%. Misalkan kalau 500.000 itu kan 100.000, misalkan kita beli 100.000 nih, kita beli 100.000 terus beli lagi 100.000. Ternyata sebenarnya salah seperti itu ya. Kalau aku sih biasanya nggak usah terlalu banyak karena modal kita dikit ya, untuk menghindari yang nyantol terlalu banyak. Jadi misalkan 500.000 kita belikan 50.000 dulu, ternyata nyangkut, pada saat turun beli lagi 50.000, masih nyangkut lagi. Nah, pada saat terakhir turun di 2,5 misalkan, kita beli 50.000, 60.000 gitu, tapi modal kita kan masih aman. Nah, nanti pada saat dia naik sedikit kita udah balik modal, gak harus nunggu ke harga 38, 37 seperti itu. Nah, terus kenapa selalu memasukkan ini. Nah, terus kenapa kita harus memakai modalnya 20% setiap pembelian? Nah, pada saat kita nyangkut di koin ini, kalau kita belikan semuanya kita nggak bisa berbuat apa-apa karena nggak ada modal lagi kan, cuma nungguin dia naik berbulan-bulan. Nah, tapi kalau kita manajemennya diatur, money manajemennya diatur, nah kita masih ada sisa uang nih, kita bisa cari market lain, dan untuk scalping harian bisa mencari profit di yang lain sambil menunggu ini balik modal. Nah, ingat cara cepat biar kita balik modal. Pada saat turun terbawah kita bisa serok, jadi biar cepat balik modalnya. Nah, ini butuh berapa lama kalau untuk naik ke 7.000? Mungkin ke 3 bulanan ya. Nah, kalau dilihat di sini di 1 minggu dia naik, tapi kalau menuju ke 3.000, 7.000 kan agak lama ya, karena dia bertahap turun, nanti akan naik, turun lagi, naik, seperti itu. Cuman volume naik. Nah, di sini ya,
cuman kan bertahap, nggak langsung. Jadi saya ngomong hari ini nanti langsung naik, enggak, karena saya pengalaman di One Inch juga ya. Sekarang gini aja, ini di harga 11.000 aja, ini bulan 3 kan 2024, naiknya berapa lama? Nah di sini ini naik lagi ke 9.000, itu aja bulan 12, 6 bulan kan. Otomatis nanti kalau naik ke 7.000 itu juga berbulan-bulan. One Inch itu emang seperti itu dari dulu ya, naiknya agak lama kalau kita belinya salah ya, kecuali teman-teman belinya di area sini nih, dia bakalan naik, nanti nunggu lagi turunnya itu benar-benar turun. Jadi kalau mau beli untuk yang benar-benar mendapatkan harga yang bagus, kita ngelihatnya jangan di 1 hari atau 15 menit. Untuk di 15 menit ini untuk yang scalping aja 1 jam juga. Nah di 1 hari teman-teman bisa menentukan, contoh, nah kalau harian trading ini kan begini ya, karena ini volumenya masih turun, misalkan contoh beli di sini tiba-tiba terus naik paling ke 35, turun lagi kan seperti itu ya. Jadi semuanya bertahap, tidak langsung ya. Nah ini walaupun hijau dia naik tapi dia volumenya turun, jadi volumenya semakin turun. Nah tapi di sini ini ada kenaikan ya, ini kan turunnya di sini langsung pump tapi juga turun, di sini juga sama ya. Jadi saran aku ya tadi itu, kalau kita nyangkutnya di atas banget ya kita belinya di area sini, tapi di sini dia udah volumenya naik, di sini agak ini ya, di sini terendahnya berapa, di sini terendahnya 3.000, tapi di sini 2,5 ya, di sini 3.100, jadi udah mulai agak kenaikan ya dari antara kalau 1 hari sini. Tapi ini kan jaraknya lama ya, turunnya lama banget, turunnya lama. Tapi teman-teman nggak usah khawatir, ini tetap akan naik karena ini udah volume naik untuk di 1 hari. Cuman bertahap ya, jadi kalau udah terlanjur nyantol enggak apa-apa, teman-teman bisa trading untuk kripto yang lain karena masih banyak ya. Jadi kalau One Inch itu emang iya untuk kenaikan itu tetap akan naik, cuman bertahan lama. Kalau nunggu ke 7.000 tapi itu agak lama banget ya, agak lama banget. Tapi kalau kita yang penting ke 4.000, 38 kayak gitu bertahap ya. Jadi sambil menunggu kita yang nyantol, kita bisa beli kripto yang lain. Contoh rekomendasi nih, kalau untuk XRP teman-teman bisa juga borong XRP untuk jangka panjang, cuman di harga kalau bisa di harga 33-an ya, harga 33-an, 34 gitu ya. Kalaupun Anda bisa ambil di 35 itu mungkin nggak apa-apa ya, cuman udah tinggi ya. Kemarin sempat di 33,8, aku pasang yang 31.800 ya, aku pasang di sini tapi pasangnya cuma dikit ya. XRP aku pasang 31.500, untuk BTC pasangnya ini ya. Untuk di Dogecoin aku pasangnya 2.600. Untuk di Doge apakah bisa turun ke 26? Nah di sini 25 ya. Nah ini kenaik tapi nanti akan ada penurunan lagi ya, walaupun nggak seberapa. Tapi kalau bisa, kalau mau ambil Doge itu yang di bawah harga 3.000 ya, jangan di atas 3.000. Di bawah harga 3.000 teman-teman bisa hold, nanti pasti akan mendapatkan profit ya. Jadi salah satu caranya kalau kita udah nyangkut kita beli pada saat harga turun drop bener-bener, kita nambah lagi muatan ya, nambah lagi muatan. Nah nanti pada saat naik kita cepet balik modelnya. Oke ya teman-teman, jadi seperti itu tadi kalau kita nyangkut dan caranya gimana udah saya jelasin ya. Semoga videonya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.